kehidupan di Norwegia dan berkeinginan untuk tinggal di negara tersebut karena tingginya kualitas hidup, keamanan, dan sistem kesejahteraan yang baik. Norwegia adalah salah satu negara terkaya di dunia dan merupakan salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia, terutama dari Laut Utara. Negara ini juga sering berada di puncak daftar global terkait kualitas hidup, pendapatan, dan pembangunan manusia. Norwegia seringkali berada di peringkat tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur pendidikan, harapan hidup, dan pendapatan per kapita. Bahkan pada tahun 2023, Norwegia menempati peringkat pertama dalam indeks ini. Negara yang terletak di Skandinavia ini memiliki populasi sekitar 5,4 juta jiwa, tetapi dengan luas wilayah sekitar 385.207 km persegi, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di Eropa. Meski begitu, negara ini adalah salah satu negara paling aman di dunia dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah. Hal ini didukung oleh sistem hukum yang berfokus pada rehabilitasi ketimbang hukuman berat, bahkan bagi pelaku kejahatan berat sekalipun. Selain itu, tingkat korupsi di Norwegia juga sangat rendah, dan negara ini dikenal memiliki pemerintahan yang sangat transparan dan stabil. Sistem politik Norwegia mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan sistem demokrasi yang kuat dan pemerataan kekayaan. Lalu, apa saja yang menjadi faktor utama kenapa negara ini menjadi tempat paling nyaman untuk ditinggali di dunia? Sistem kesehatan di Norwegia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan prinsip universal healthcare atau pelayanan kesehatan universal yang dibiayai oleh negara melalui pajak. Semua penduduk Norwegia, termasuk warga asing yang memiliki izin tinggal, berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan secara gratis atau dengan biaya minimal. Selain itu, setiap warga terdaftar dengan seorang dokter umum yang dikenal sebagai fastlege. Dokter ini menjadi titik kontak pertama untuk kebutuhan medis. Sistem ini dirancang untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat tanpa harus melalui proses yang rumit. Perhatian terhadap kesehatan mental adalah prioritas dalam sistem kesehatan Norwegia, dan negara ini menawarkan layanan kesehatan mental yang komprehensif. Begitu juga dengan perawatan lansia dan pensiunan, Norwegia juga memiliki sistem perawatan yang sangat baik untuk mereka. Tidak heran, jika harapan hidup di Norwegia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dengan rata-rata sekitar 83 tahun. Hanya sebagian kecil dari populasi yang menggunakan asuransi swasta, karena sistem publik sudah sangat baik. Pendidikan di Norwegia juga gratis hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk untuk mahasiswa internasional di banyak program. Pemerintah Norwegia menanggung sebagian besar biaya pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, yang membuat pendidikan di negara ini gratis atau berbiaya sangat rendah untuk semua warga negara, dan bahkan untuk mahasiswa internasional di sebagian besar universitas negeri. Pendidikan wajib 10 tahun dari usia 6 hingga 16 tahun, sepenuhnya gratis, termasuk buku pelajaran dan materi pembelajaran. Siswa juga berhak melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi, yang sebagian besar juga dibiayai oleh negara. Beberapa universitas negeri yang terkenal secara internasional dan sering masuk dalam peringkat global di Norwegia adalah seperti University of Oslo dan University of Bergen. Sekolah di Norwegia mengutamakan pendekatan holistik dengan memperhatikan perkembangan sosial dan emosional siswa selain akademik. Norwegia juga tidak menerapkan ujian nasional yang ketat seperti di beberapa negara lain. Fokusnya adalah pada penilaian formatif dan proses pembelajaran, dengan ujian yang lebih sedikit di tingkat pendidikan dasar dan menengah dibandingkan banyak negara lain. Sistem kerja di Norwegia terkenal dengan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi serta perlindungan hak-hak pekerja. Norwegia tidak memiliki upah minimum nasional yang ditetapkan oleh hukum, namun pendapatan per kapita di Norwegia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Norwegia memiliki standar gaji yang tinggi, terutama dalam sektor industri dan teknologi. Hal ini sejalan dengan biaya hidup yang juga tinggi, namun dibarengi dengan standar hidup yang sangat baik. Rata-rata gaji per jam di Norwegia berkisar antara 200 NOK hingga 300 NOK, atau sekitar Rp290.000 hingga Rp436.000 per jam, tergantung pada profesi dan pengalaman. Dan gaji rata-rata tahunan di Norwegia sekitar 500.000 NOK hingga 600.000 NOK, bahkan ada yang sampai 1.200.000 NOK per tahun, tetapi ini dapat bervariasi tergantung pada sektor dan lokasi. Selain itu, jam kerja di Norwegia cenderung lebih pendek dibandingkan banyak negara lain, dengan jam kerja rata-rata sekitar 37,5 jam per minggu. Banyak perusahaan di Norwegia menawarkan fleksibilitas dalam hal jam masuk dan keluar kantor,
yang memungkinkan pekerja bisa menyesuaikan jadwal mereka dengan kebutuhan pribadi. Orang Norwegia sangat menghargai waktu luang mereka, dan pemerintah mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pekerja juga memiliki hak untuk mengambil cuti tanpa kehilangan gaji jika mereka bekerja di luar jam kerja normal atau lembur. Setiap pekerja berhak atas minimal 25 hari cuti berbayar per tahun, dan beberapa sektor bahkan memberikan lebih banyak tergantung pada perjanjian kerja. Cuti sakit juga sangat dermawan di Norwegia, di mana pekerja tetap bisa mendapatkan hingga 100% dari gaji mereka, bahkan selama 12 bulan cuti sakit. Tidak hanya itu, seorang ibu di Norwegia juga berhak mendapatkan cuti melahirkan yang sangat panjang, hingga 49 minggu dengan gaji penuh atau 59 minggu dengan gaji 80%. Begitu juga dengan ayah, mereka juga berhak atas cuti melahirkan selama 2 minggu cuti setelah kelahiran anak yang disebut sebagai Papa Permisjon. Cuti ini ditujukan untuk mendorong peran aktif ayah dalam perawatan anak. Setelah cuti melahirkan, orang tua juga dapat mengambil cuti parental, yang memungkinkan mereka untuk merawat anak mereka hingga usia 3 tahun. Mereka dapat berbagi sisa waktu cuti yang tersedia, dengan ketentuan bahwa setidaknya 1 periode cuti harus diambil oleh ayah yang biasanya sekitar 10 minggu yang diperuntukkan khusus untuk ayah. Dan selama cuti ini, mereka juga dapat menerima tunjangan finansial dari pemerintah. Dengan kebijakan ini, Norwegia menempatkan perhatian besar pada pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Tidak heran jika negara ini salah satu yang paling ramah terhadap keluarga di dunia. Norwegia sangat memperhatikan kesetaraan gender di tempat kerja, termasuk upaya untuk mengurangi kesenjangan upah dan menyediakan cuti melahirkan yang setara untuk ibu dan ayah. Bahkan Norwegia adalah salah satu negara dengan kesetaraan gender tertinggi di dunia. Meski begitu, gaji yang tinggi juga diimbangi dengan pajak penghasilan yang progresif dan biaya hidup yang tinggi. Pajak penghasilan pribadi di Norwegia dapat mencapai 38%, sementara pajak penjualannya adalah 25% dan salah satu yang tertinggi di dunia. Begitu juga biaya hidup di Norwegia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun pendapatan rata-rata yang tinggi di negara ini juga mendukung kemampuan penduduk untuk menanggung biaya tersebut. Meskipun biaya hidup tinggi, pendapatan yang sebanding membuat warga dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Pajak tinggi digunakan untuk mendanai sistem kesejahteraan sosial yang membuat setiap warga negara merasa dilindungi secara finansial. Pendapatan yang tinggi dan sistem kesejahteraan sosial yang kuat menjadikan Norwegia sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Norwegia sering menempati peringkat tinggi dalam indeks kebahagiaan dunia. Faktor-faktor seperti layanan kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial, pendidikan berkualitas, dan keseimbangan kehidupan kerja, serta budaya hidup yang sehat, berkontribusi pada tingkat kebahagiaan ini. Orang Norwegia sangat menghargai alam dan sering menghabiskan waktu di luar ruangan. Aktivitas luar ruangan seperti hiking, ski, dan bersepeda adalah bagian penting dari gaya hidup mereka. Konsep friluftsliv yang berarti kehidupan di alam bebas merupakan bagian dari budaya Norwegia. Hal ini juga didukung oleh tradisi Allemannsretten, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengakses dan menikmati alam, termasuk berjalan di tanah pribadi dengan beberapa batasan seperti harus menjaga kebersihan, tidak merusak tanaman atau hewan, dan tidak mengganggu kehidupan pribadi pemilik tanah. Allemannsretten memungkinkan orang untuk berjalan, bersepeda, dan berkemah di tanah pribadi, termasuk hutan, gunung, dan area terbuka lainnya tanpa memerlukan izin atau membayar biaya. Allemannsretten diatur dalam Undang-Undang Norwegia, dan hak ini telah ada sejak lama yang merupakan warisan budaya nasional Norwegia. Norwegia juga memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan kualitas udara dan air yang sangat baik. Sebagian besar karena rendahnya tingkat polusi dan fokus negara ini pada energi terbarukan, terutama dari tenaga air. Dalam hidup bermasyarakat, orang Norwegia cenderung menghargai kesederhanaan dan kesetaraan. Mereka memiliki sikap egaliter, di mana status sosial tidak begitu penting, dan semua orang diperlakukan dengan hormat. Meskipun Norwegia sering dianggap sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia, ada beberapa aspek kehidupan di Norwegia yang mungkin dianggap kurang menyenangkan atau menantang oleh sebagian orang, terutama bagi pendatang baru. Bagi banyak orang, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan iklim dingin, musim dingin Norwegia bisa terasa tidak mengenakan. Norwegia, terutama bagian utara, dikenal dengan musim dinginnya yang sangat panjang, dingin, dan gelap. Bahkan di beberapa bagian, seperti di Troms, matahari tidak muncul sama sekali selama beberapa minggu di musim dingin. Selain iklim,
Budaya orang Norwegia dikenal agak tertutup atau introvert jika dibandingkan dengan beberapa budaya lain. Memang orang Norwegia pada umumnya sopan dan ramah, tetapi tidak selalu langsung bersahabat atau terbuka dengan orang asing, terutama di awal perkenalan. Ini bisa membuat pendatang merasa terisolasi atau kesepian, terutama jika tidak memiliki jaringan sosial yang kuat. Kendaraan pribadi di Norwegia sangat mahal, karena pajak tinggi yang dikenakan pada mobil baru, terutama yang berbahan bakar fosil. Sementara negara ini mendukung penggunaan kendaraan listrik dengan insentif, namun membeli mobil tetap merupakan pengeluaran besar bagi banyak orang. Selain itu, meskipun Norwegia kaya akan minyak, namun harga bahan bakar minyak di Norwegia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Meski begitu, infrastruktur yang sangat maju dan jaringan transportasi umum yang baik di kota-kota besar seperti Oslo, Bergen, dan Trondheim membantu mengurangi ketergantungan warga Norwegia pada mobil pribadi. Selain itu, bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan kota besar yang lebih dinamis, mungkin Norwegia bukanlah menjadi tujuan tempat tinggal mereka. Di Norwegia, terutama di kota-kota yang lebih kecil, mungkin memiliki keterbatasan dalam hal hiburan dan kehidupan malam. Klub malam, restoran, dan bar di Norwegia seringkali tutup lebih awal dibandingkan di banyak negara lain, dan pilihan hiburan mungkin terasa terbatas.